Oke guys, di video sebelumnya saya itu udah bercerita bahwa di beberapa bulan yang lalu saya itu mengalami sebuah kebangkrutan dan saya itu meninggalkan hutang hampir 1 miliar ya teman-teman, tepatnya di 900 sekian juta. Menariknya adalah hanya dalam waktu kurang dari 2 bulan saya itu bisa melunasi lebih dari 500 juta hutang tersebut, sehingga sekarang hanya bersisa di 200 juta sekian. Dan itu bukanlah hutang dari bank juga. Jadi yang 200 juta ini adalah hutang dengan perusahaan. So, bagaimana cara saya melunasi hutang di tahun 2025? Jadi buat teman-teman yang tertarik dan pengen melunasi hutang di tahun 2025, bisa tonton video ini sampai akhir. Oke, ya. Jadi teman-teman, cara yang pertama untuk melunasi hutang di tahun 2025 adalah menenangkan pikiran dulu. Jadi kebanyakan orang ya, dia itu terlalu panik sehingga nggak bisa berpikir secara optimal. Ya, gimana sih cara saya melunasi hutang? Jadi fokusnya itu dia gimana caranya di bulan ini itu dia langsung mendapatkan uang tersebut sehingga dia bisa mengangsur angsuran mereka. Jadi misalnya dia punya angsuran 10 juta per bulan. Nah itu gimana caranya dia mendapatkan uang 10 juta itu langsung tanpa melalui proses. Pertama, teman-teman wajib menenangkan pikiran ya. Anggap saja teman-teman nggak punya angsuran sama sekali. Jadi caranya teman-teman harus bisa menghubungi dulu orang yang menagih teman-teman sebelum jatuh tempo. Jadi misalnya nih, jatuh temponya adalah di tanggal 10 ya. Sebelum tanggal 10, teman-teman mengkabari dulu mereka yang nagih. Jadi, Mas, maaf nih, di bulan ini aku kayaknya udah nggak bisa ngangsur nih karena keadaanku kayak gini dan lain-lain ya, dan kedepannya juga belum tahu gitu. Bisa nggak masnya mengasih solusi saya, atau masnya silaturahmi ke tempat saya, nanti diobrolkan gimana sih jalan tengahnya bagaimana ya. Nah itu hati akan plong, jadi yang nagih dia tidak akan terbawa emosi. Nah kebanyakan orang-orang yang hutang itu biasanya jauh lebih galak daripada yang menghutangi. Coba menggunakan cara demikian, mungkin keduanya akan saling menyadari dan teman-teman juga mempunyai pikiran yang lebih tenang daripada teman-teman harus kejar-kejaran dengan orang-orang yang nagih tadi, gitu ya. Oke, terus yang kemudian yang kedua teman-teman adalah menjual sebagian aset ya. Jadi kebanyakan orang kenapa kok nggak bisa lunas-lunas hutangnya itu karena dia merasa memiliki aset tersebut gitu ya. Jadi kalau teman-teman menggadaikan sertifikat pada bank, jangan merasa bahwa sertifikat tersebut atau rumah tersebut adalah milik teman-teman gitu ya, karena teman-teman sudah menggadaikannya kepada bank. Anggap saja itu bukan milik teman-teman gitu ya. Mas, ini kan rumah satu-satunya gitu, kalau misalnya tak jual gimana nanti hidupku? Oke teman-teman, menarik ya. Ketika teman-teman ambil pinjaman di bank ya, bank itu nggak bego-bego amat ya. Jadi kemungkinan bank itu hanya mengasih maksimal adalah 70% dari nilai aset teman-teman. Misalnya nih, rumah teman-teman seharga 1 miliar, maksimal teman-teman akan mendapatkan pinjaman 700 juta gitu ya. Mungkin ada beberapa sebagian orang yang dipercaya oleh bank di atas itu dengan jaminan sederhana, biasanya bisa juga ya. Itu tergantung bisnisnya mungkin selancar apa gitu ya. Nah caranya adalah teman-teman jual saja. Misalnya nih rumahmu seharga 1 miliar ya, dan hutang teman-teman ada di 700 juta. Dijual saja teman-teman ya, sisa 300 juta, maka 300 juta itu kita belikan rumah yang lebih sederhana. Segampang itu dan sesimpel itu ya. Kebanyakan orang itu hanya takut terlihat melarat, padahal sebenarnya sudah melarat gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman wajib banget punya skill bisnis online ya. Kalau teman-teman pengen lunas hutang ya, nggak mungkin banget teman-teman bisa lunas kalau teman-teman nggak punya skill berjualan. Nah, di tahun 2025 ini ya, berjualan saja itu nggak cukup. Jadi teman-teman harus punya skill berjualan online. Jadi kalau teman-teman nggak ngerti caranya bisnis online, saya bimbing selama 1 tahun. Biayanya itu cuman ya ratusan ribu aja. Teman-teman bisa klik link di deskripsi, itu ya. Yang keempat ya, teman-teman wajib sedekah. Nah sedekah ini jadi bukan seberapa banyak nominalnya, tapi seberapa ikhlasnya teman-teman, gitu ya. Nah sedekah 50.000. Kalau teman-teman punya uang cuma 100.000 itu lebih bagus daripada teman-teman sedekah 1 juta tapi uang teman-teman ratusan juta ya. Jadi seberapa ikhlas, kuncinya seberapa ikhlas jadi ya. Dan teman-teman berdoa supaya setelah sedekah ini hutang teman-teman dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, yang terakhir adalah dengan sholat tahajud ya. Jadi minimal 2 rakaat itu sebagai pelengkap dan jangan lupa berdoa juga. Jadi mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan di episode kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya.